Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan yang melindungi kami sehari-hari, puji syukur pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat setelah semalaman kami beristirahat, dan saat ini hamba-Mu ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan apa yang hamba-Mu sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman yang sudah kita baca tadi itu ada kata kami. Di sini kami menunjukkan lebih dari satu, bisa 2, 3 dan seterusnya. Dan apa yang ada di dalam kelompok ini pasti akan ada rencana, dan di sini ada kesepakatan bersama, yaitu untuk saling menolong satu dengan yang lain. Yang dimaksud di sini hubungan antara Allah dengan manusia. Sekerja berarti satu pekerjaan, yaitu mengerjakan misi Allah untuk menjadi saksi Allah dalam mengabarkan berita keselamatan, yaitu kabar baik dari Yesus Kristus. Untuk mengerjakannya tidak mudah dan banyak tantangan. Tantangan bisa berasal dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Dalam berkawan atau tim kerja, ada tantangan yang harus kita hadapi dan kita bisa atasi. Tantangan itu bisa berupa kesombongan, kemudian persaingan yang bisa kita lawan dengan sikap rendah hati, tolong menolong, dan kesehatian atau kesepakatan bersama. Kalau kita bisa lakukan, maka semua pekerjaan kita atau tujuan kita akan menghasilkan kebaikan untuk mewartakan Injil. Sehingga apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Sebagai kawan sekerja Allah itu mengandung arti bahwa para pelayan, yaitu jemaat, ikut ambil bagian dalam karya Allah, sehingga setiap bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan merupakan perwujudan keinginan kita menjadi nyata dan benar-benar mewakili pelayanan Allah. Jemaat sebagai ladang Allah, para pelayan Allah menanam benih, yaitu firman Allah. Sebagai ladang, tentunya jemaat berupaya menjadi ladang yang potensial atau produktif, sehingga mampu menghasilkan karya Allah. Pelayanan dalam jemaat tidak akan berhasil tanpa peran serta anggota jemaat. Dan keberhasilan pelayanan tidak mudah. Di sini perlu adanya
keterlibatan semua orang yang terdiri dari berbagai macam pemikiran atau kemampuan yang bermacam-macam. Berbagai macam pemikiran yang perlu dipersatukan kesehatiannya, dan jika tidak ada kesehatian akan terjadi konflik dalam pelayanan. Jemaat berperan penting dalam pekerjaan Allah atau menjadi kawan sekerja Allah dalam memberitakan kabar baik, berita keselamatan. Jadi untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah, kita harus bersepakat bersama, bersatu dan berkesehatian sehingga bisa mewujudkan karya pekerjaan Allah di dalam jemaat, ya. Dan apabila kita bisa sehati, bekerja sama, saling tolong menolong, saling membantu, dan mau bekerja dengan tekun dan sabar, ya, pekerjaan Tuhan niscaya akan diberkati oleh Tuhan. Dalam pelayanan kita menjadi pelayan Tuhan. Sebagai pelayan harus menjadi tenaga yang bisa menyajikan hal yang memuaskan, sehingga firman Tuhan menjadi firman yang hidup, firman Tuhan yang ditanam di ladang akan bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah apabila dikerjakan secara tulus. Dan ibaratnya petani yang menanam benih di sawah, padinya akan tumbuh subur dan menghasilkan buah apabila disiram, ya, kemudian dipupuk dan akan menghasilkan buah. Pertumbuhan tanaman yang ditanam itu merupakan karya Tuhan. Jadi yang bisa memberikan pertumbuhan pada tanaman kita hanya Tuhan. Seperti halnya firman yang kita sampaikan pada orang-orang, ya, terutama orang yang belum percaya, akan bisa berbuah. Itu Tuhanlah yang akan berkenan, yang akan bekerja. Jadi Roh Kudus Tuhan yang akan bisa mengubah seseorang yang belum percaya menjadi percaya. Kita merupakan kawan sekerja Allah di bumi ini dalam mengerjakan karya Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kesejukan pada hati kita masing-masing dan Tuhan memberkati. Amin.